Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai agama Hindu. Dari tema yang saya pilih adalah pengobatan atau usada dalam agama Hindu dalam menghadapi COVID-19 melalui ajaran Ayurveda. Sebelumnya, di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Winda Astuti dengan NIM 221410131. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah saya bagi menjadi 4 bagian materi. Yang pertama ada Ayurveda, yang kedua ada bagian-bagian Ayurveda, yang ketiga penyebab adanya penyakit, dan yang terakhir adalah implementasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi. Bagian yang pertama. Bagian yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Ayurveda. Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta yang secara etimologi kata ini terdiri atas ayur yang berarti hidup dan veda yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Ayurveda adalah ilmu pengetahuan tentang hidup atau cara hidup sehat berdasarkan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, mereka yang berkecimpung di bidang pengobatan tradisional telah terbiasa dengan istilah pengobatan Ayurveda dan menganggap Ayurveda sebagai suatu sistem terapi ataupun pengobatan. Isi dari kitab Ayurveda itu sendiri mencakup semua aspek kesehatan makhluk hidup, baik itu fisik, mental, maupun spiritual. Di sini makhluk hidup dalam artian bukan hanya manusia ataupun tumbuhan saja, melainkan semua makhluk hidup. Oleh sebab itu, ayur atau hidup didefinisikan sebagai kombinasi tubuh, organ perasa, pikiran, dan jiwa. Submateri yang kedua yang akan saya bahas kali ini adalah bagian-bagian dari Ayurveda. Kitab Ayurveda itu sendiri terdiri dari 8 kitab khusus sesuai dengan cabang ilmunya. Kedelapan bagian tersebut disebut dengan Astanga Ayurveda, yang mana terdiri dari yang pertama itu ada Kaya Otsa, yaitu ilmu pengobatan tentang penyakit dalam. Yang kedua, ada Tantra, yaitu ilmu pengobatan penyakit kepala dan leher. Mencakup bagian-bagian dari penyakit mata, hidung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada Salya Tantra, yaitu ilmu penyakit bedah. Yang keempat, ada Agada Tantra, yaitu ilmu tentang racun. Yang kelima, ada Buta Widya, yaitu ilmu psikologi atau psikiatri, dan juga mengobati gangguan dari buta. Yang keenam ada Karma Bertya atau Bala Tantra, yaitu ilmu tentang kesehatan anak. Yang ketujuh ada Rasayana, yaitu ilmu tentang peremajaan atau cara menjadi awet muda. Yang terakhir, yang kedelapan ada Vijikarana, yaitu ilmu tentang seks. Baik, submateri yang ketiga adalah penyebab adanya penyakit. Di sini menurut kitab Ayurveda menyebutkan ada 3 penyebab penyakit, yakni yang pertama ada Adi Daiwika Dukkha, atau penyebab dari penyakit itu adalah ganjaran dari Tuhan atau dari leluhurnya. Kemudian ada Adhyatmika Dukkha, yaitu penyakit yang disebabkan dari pikiran atau psikis dari orangnya. Kemudian yang ketiga ada Adi Bautika Dukkha, yaitu penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk renik seperti virus, bakteri, kuman, dan sejenisnya. Subbagian materi yang terakhir, yakni ada implementasi kitab Ayurveda pada masa pandemi COVID-19. COVID-19 adalah satu wabah yang disebabkan oleh virus, yang mana seperti yang disebabkan tadi, dalam kitab Ayurveda, penyakit yang disebabkan oleh virus itu disebut dengan Adi Bautika Dukkha.
Di sini masyarakat di Bali menyikapi wabah ini dengan kearifan lokal yang diyakini baik secara niskala maupun skala. Masyarakat di Bali memiliki cara yang bersumber dari sastra agama dan kearifan lokal dalam menyikapi wabah dengan mengembalikan keseimbangan alam semesta secara niskala, antara lain dengan mengaturkan yadnya, seperti yang tertera pada gambar, mengaturkan yadnya kepada Butekala atau korban suci, dan juga dewa yadnya atau persembahan kepada Tuhan sesuai dengan tingkatan wabah. Secara visual, wabah ini dapat dicegah dengan cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengikuti anjuran pemerintah dan otoritas kesehatan, yang mana identik dengan kata 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup sehat. Yang mana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab Ayurveda, yakni mengonsumsi makanan dan minuman yang berkualitas atau yang disebut dengan ahara, beristirahat dan tidur dengan cukup yang disebut dengan nidra, dan kembali ke pola hidup alami atau disebut dengan vihara. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.